Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lutfi Fahrizal selaku dosen pengampu Hukum Tata Negara. Pada kesempatan hari ini saya ingin membuat video review tentang pertemuan 1-7 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Pada pertemuan pertama adalah ekspektasi perkuliahan. Ekspektasi saya adalah perkuliahan tatap muka dapat diselenggarakan secepatnya. Pertemuan kedua adalah pengertian ruang lingkup dan konsep hukum tata negara. Secara pengertian, hukum tata negara ialah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis horizontal dan vertikal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Ada 3 bahasa secara istilah: constitutional law, state law dalam bahasa Inggris, droit constitutionnel dalam bahasa Prancis, Strafrecht dalam bahasa Belanda. Ada beberapa ahli memberikan tanggapan tentang hukum tata negara, yaitu menurut Van Vollenhoven, yakni hukum yang mengatur semua masyarakat hukum, baik yang atasan maupun yang bawahan, menurut tingkatan dan wilayah yang menjadi lingkungannya masing-masing. Menurut Utrecht, hukum tata negara mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat negara. Lalu menurut Kusumadi Pujosewojo, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara, kesatuan atau federal, dan bentuk pemerintahan, kerajaan atau republik, yang merupakan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya, yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum itu, dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan dari masyarakat hukum itu, beserta susunan terdiri dari seorang atau sejumlah orang, wewenang, tingkat imbang dari dan antara alat perlengkapan itu. Hukum tata negara memiliki hubungan dengan ilmu lain, antara lain ilmu hukum, ilmu politik, HAN, sosial, ekonomi. Sumber hukum tata negara. Hukum internasional setelah diratifikasi menjadi hukum nasional. Peraturan perundang tertulis seperti UU, PP, perjanjian, dan lain-lain. Hukum adat, jurisprudensi peradilan, kebiasaan, ketatanegaraan, lalu doktrin ilmu hukum yang telah menjadi ius communis, opini doktrin. Pertemuan ketiga, yaitu asas-asas hukum tata negara. Bentuk negara ada 2 macam, ada secara formal dan material. Secara formal, yang pertama individualisme, yaitu di mana sebuah negara membebaskan kepada masyarakat untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Nationalstaat atau penjaga malam, yaitu negara hanya berfungsi sebagai penjaga malam. Dia ada atau hadir ketika suatu keadaan itu membutuhkan warga negara tersebut. Jadi negara ini tidak bersifat kebebasan dan juga tidak bersifat dominan. Yang ketiga, monopoli, yaitu peran negara sangat dominan dengan mengatur hal-hal yang lebih detail terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara material, yang pertama kolektif, yaitu negara hukum yang bersifat kolektif, bersifat konsensus antara masyarakat negara dengan pemimpin negara. Dominasi negara. Negara tidak memberikan ruang atau fraksi-fraksi politik bagi masyarakat negaranya. Negara ini memonopoli sebuah keadaan dan masyarakat dipaksa untuk melakukan apa yang diinginkan negaranya. Yang ketiga, welfare state. Negara ini penuh dengan kesejahteraan dengan menggabungkan 2 hal di atas dengan menyeimbangkannya. Ada 3 asas negara kesatuan, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, lalu ketiga, tugas pembantuan. Asas negara hukum. Menurut International Commission of Jurists di Bangkok tahun 1965, ciri negara hukum adalah: yang pertama, ada jaminan HAM, memiliki badan kehakiman bebas atau mandiri, sistem pemilu yang bebas, kebebasan dalam masyarakat menyatakan pendapat, kebebasan dalam berserikat, terdapat pendidikan kewarganegaraan. Asas demokrasi. Indikator asas demokrasi menurut Avan Gafar yaitu: yang pertama, penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat. Kedua, penyelenggara kekuasaan secara bertanggung jawab.
Ketiga, adanya partisipasi langsung atau tidak langsung. Keempat, rotasi kekuasaan. 5, pemilu. Keenam, kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Pertemuan keempat, tipe dan bentuk sesudah negara. Yang pertama, bentuk negara adalah suatu organisasi negara secara keseluruhan. Mengenai struktur negara yang meliputi unsur-unsurnya, yaitu daerah, bangsa, dan pemerintahannya. Sedangkan bentuk pemerintahan khusus menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan saja dengan tidak peduli struktur daerah maupun bangsanya. Ada 3 bentuk pokok daripada negara pada masa Yunani kuno tersebut adalah monarki, oligarki, dan demokrasi. Dipergunakan sebagai ukuran untuk membedakan bentuk-bentuk di atas, yaitu jumlah dari pemegang kekuasaan. Negara serikat adalah atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Negara kesatuan lebih dikenal dengan Uni dalam bahasa Inggris atau Einheit dalam bahasa Jerman. Bentuk negara kesatuan adalah bentuk yang terdiri dari suatu negara saja berapapun besar dan kecilnya, dan ke dalam maupun keluar merupakan kesatuan. Dapat dikatakan pula bahwa negara kesatuan adalah negara yang berkuasa untuk mengurus pemerintahan pusat atau pemerintah pusatnya, memegang atau mengendalikan sepenuhnya baik ke dalam maupun keluar. Negara kesatuan memiliki ciri-ciri, yaitu hanya ada 1 undang-undang dasar, 1 kepala negara, 1 kabinet, dan 1 parlemen. Pertemuan kelima, yaitu bentuk dan sistem pemerintahan. Yang pertama, bentuk pemerintahan ada monarki. Monarki memiliki ciri kekuasaan dipegang 1 orang dan memiliki sebuah kepentingan. Kedua, okhlorasi. Okhlorasi memiliki ciri masing-masing orang ingin mengatur serta memerintah secara bebas. Yang ketiga, demokrasi. Demokrasi memiliki ciri pemerintahan dijalankan oleh rakyat, dan yang diutamakan yaitu kepentingan umum dan kepentingan rakyat. Keempat, oligarki. Oligarki memiliki ciri kekuasaan yang dipegang oleh beberapa orang dan juga memiliki sebuah kepentingan. Aristokrasi. Aristokrasi memiliki ciri kekuasaan dipegang oleh beberapa orang serta memiliki sebuah kepentingan. Namun dalam aristokrasi ini bersifat profesional bila dibandingkan dengan oligarki. Yang keenam, tirani. Tirani memiliki ciri diperintah oleh 1 orang, yang dimana dia akan bersikap sewenang-wenang, dan tentu hal itu sangat jelek karena dia bertindak atas sehendaknya dan tentu menyalahgunakan kekuasaannya. Sistem pemerintahan presidensial. Ciri-cirinya, kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif. Kedua, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Parlemen dan pemerintah adalah sejajar. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Jadi sistem pemerintahan presidensial ini presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Presiden dipilih langsung oleh rakyat lewat proses pemilu, bukan parlemen. Presiden mengangkat menteri dalam kabinet dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Presiden juga bisa memberhentikan menteri. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Sistem tersebut terdiri dari berbagai macam komponen dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masing-masing komponen menjalin kerjasama yang kuat, memiliki keterikatan satu sama lain yang memiliki satu tujuan dan satu fungsi dari pemerintahan. Parlementer. Jadi untuk ciri-cirinya, yang pertama, kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional atau pemersatu bangsa. Kedua, pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi.
Lalu kedudukan eksekutif kabinet lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Menteri bertanggung jawab kepada legislatif. Menteri bertanggung jawab pada legislatif merupakan salah satu ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. Kebijakan seorang menteri selain harus melalui izin dari lembaga legislatif juga harus dipertanggungjawabkan kepada pihak legislatif. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Lembaga eksekutif bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya kepada legislatif atau parlemen. Pertemuan ke-6. Negara otorasi dan demokrasi modern. Otorasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Istilah ini diturunkan oleh bahasa Yunani autoraktor yang secara harfiah berarti berkuasa sendiri atau penguasa tunggal. Autoraksi biasa dibandingkan dengan oligarki, kekuasaan oleh minoritas, oleh kelompok kecil, dan demokrasi, kekuasaan oleh mayoritas, oleh rakyat. Bentuk-bentuk negara menurut Aristoteles adalah monarki, bentuk murni tirani, aristokrasi, bentuk murni oligarki, demokrasi, bentuk murni oklorasi. Sementara istilah pemerintah dalam arti organ dibagi menjadi dua, yakni pemerintahan dalam arti sempit mengacu pada kekuasaan eksekutif. Misalnya, menurut Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan adalah presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Pemerintahan dalam arti luas ialah semua organ negara termasuk DPR. Bentuk pemerintahan yang dikenal misalnya monarki, kerajaan, republik, dan lain-lain. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakil yang terpilihnya. Jadi, pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Indonesia menjadi satu di antara negara yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi. Dalam bentuk pemerintahan ini, warga negara dapat berpartisipasi langsung maupun melalui perwakilan, mulai perumusan, pengembangan, sampai perbuatan hukum. Bentuk pemerintahan ini turut mencakup kondisi sosial, budaya, dan ekonomi sehingga akan memungkinkan praktik kebebasan politik secara setara dan bebas. Untuk memahami bentuk-bentuk demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, setiap rakyat berhak memberikan aspirasi melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Biasanya setiap rakyat mewakili dari diri sendiri dalam memilih kebijakan, sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat. Namun, sistem demokrasi langsung jarang diterapkan di era modern. Hal ini dikarenakan kepadatan penduduk serta kurangnya minat penduduk untuk mempelajari keseluruhan permasalahan politik di negara tersebut. Demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memberikan pendapat melalui pemilihan umum dan memilih wakil rakyat. Setelah terpilih, wakil rakyat tersebut mengutarakan aspirasi rakyatnya dalam mengatasi permasalahan negara. Pertemuan ke-7, yaitu teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Pelaksana pembatasan kekuasaan. Ada beberapa teori yang dikembangkan oleh para sarjana, diantaranya yaitu teori yang dikembangkan oleh Maurice de Verger. Adapun 3 metode dalam melakukan pembatasan sebuah kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa negara tersebut, diantaranya langsung atau mekanismenya secara langsung. Pemilihan para penguasa harus ditentukan batasan-batasan dalam berkuasa tersebut. Kedua, pembagian kekuasaan atau kekuasaan distribusikan kepada lembaga-lembaga. Hal ini bertujuan agar tidak ada lembaga yang disebut sebagai superpower. Kontrol yurisdiksionis atau dilakukan pengawasan yang lebih ketat. Kedua, menambah dan memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Yang dimaksudkan adalah warga negara ataupun oposisi. Boleh, karena dengan adanya kekuasaan yang berimbang maka akan terjadi checks dan balance, saling mengontrol, sehingga kekuasaan tersebut tidak menjadi overload atau mengalami penyimpangan. Yang ketiga, pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat.
Artinya masyarakat mempunyai peran untuk mengendalikan pembatasan kekuasaan terhadap penguasa tersebut baik internal maupun eksternal. B. Trias politika. Yang pertama, eksekutif. Eksekutif merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Lembaga eksekutif merupakan satu kerja pemerintahan yang di dalamnya terdiri dari presiden dan wakil presiden yang dibantu oleh juga menteri-menteri. Legislatif. Legislatif merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang, termasuk dalam membahas rancangan peraturan perundang-undangan. Lembaga ini dianggap sebagai perwakilan rakyat dan bertugas untuk merumuskan keinginan rakyat atau masyarakat umum. Yang ketiga, yudikatif. Yudikatif merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang yang termasuk ke dalam yudikatif, yaitu lembaga kehakiman. Sekian yang bisa saya berikan tanggapan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.